saya buntu rasanya deh. Jadi orangnya duar, mau ide ini, mau ide itu yang nggak bisa dihalangi gitu. Udah, tapi Tuhan tuh menunjukkan jalan pada saya gitu. Saya nggak ngelamar lagi, saya nggak lakukan apa-apa. Genap 3 bulan saya bekerja di bank, saya dapat panggilan. Cak Kendel, sing penting wani. Pak Ganda. Siap, Pak Cumana. Ini adalah sesi yang istimewa. Wow, kenapa istimewa Pak Cumana? Karena ini masuk di pembicara yang nomor 100. Dua setengah bulan kita berdiri. Kita develop Cak Kendel Podcast, dan ini sudah sampai pada pembicara yang ke-100, dan istimewanya adalah kita akan mengundang narasumber yang sangat istimewa. Super ya Pak? Super. Memang sengaja kita desain untuk nomor yang ke-100 harus dapat narasumber yang istimewa. Iya. Karena nomornya juga istimewa Pak Ganda. Keren. Benar-benar istimewa. Siapa nih Pak? Iya Pak. Beliau itu perusahaannya sudah menjangkau seluruh BUMN. Wow. Sebut saja BUMN apa? Keren. Apa? Apa wis sakarepmu? BTN wis. Pone. Telkom. Sudah. Apa? Pertamina? Sudah. Pokoknya apapun yang kamu sebut aku tinggal bilang sudah. Gitu ya. Luar biasa. Dan ke seluruh Indonesia Pak. Ya. Dan seluruh Indonesia. Pak sebenarnya nggak mau lagi. Sebut kotanya. Jawabannya sudah. Benar ya? Iya toh. Iya. Saya sudah tidak sabar lagi. Mari kita langsung sambut Ibu Bonita. Mari Bu. Luar biasa. Silakan. Silakan. Halo semuanya. Iya, Sobat Kendel, sapa Sobat Kendel. Hai Sobat Kendel, sing penting wani. Luar biasa. Sing wani penting. Semangat. Iya, Bu Bonita ya. Beliau ini adalah owner dari Bonita Kepribadian and Komunika. Iya, seperti yang saya sudah sampaikan, benar ya Bu ya? Betul, YPI Training Center gitu, dan lebih spesifiknya di Bonita Kepribadian dan Komunika. Ya. Apa sih kepribadian dan komunika itu apa? Apa itu? Ya sesuai dengan yang saya berikan untuk training. Saya sebagai seorang trainer, public speaker, professional image consultant. Jadi professional image consultant. Jadi kepribadian dan komunika. Ya. Apa itu? Ya sesuai dengan pekerjaan saya. Jadi kerjaan saya seorang cewek panggilan gitu. Cewek panggilan. Sering dipanggil. Ya, untuk memberikan, saya juga cowok panggilan. Sering memberikan training kepada berbagai company, berbagai korporasi ya. Jadi di bidang kepribadian dan komunikasi. Nah, kebetulan saya seorang professional image consultant. Professional image consultant. Aduh, saya nggak tahu juga ini mananya apa. Professional image consultant yang dikonsultasikan apa? Ya tentang bagaimana membangun image untuk diri sendiri. I see. Gitu. Terus image itu lebih banyak ke verbal atau non verbal? Banyak ke visual. Oh visual, non verbal. Visual ya. Seperti ini Bu ya? Ya verbal dan non verbal dong pastinya. Verbal juga termasuk? Iya dong, komunikasi kan verbal. Iya. Ya. Dan bagaimana dia seorang membangun image itu kan totally inner outernya kan harus komplit ya. Komplit ya. Artinya secara visual juga terlihat baik, pada saat bicara juga baik, bisa bicara di depan umum, bisa tahu tata krama, etiket, bagaimana mengendalikan body language-nya secara baik. Ya, aku ini
jadi kikuk loh ngadepi Bu Bonita. Ini sudah bener apa belum bentukku ya? Waduh, aku biasanya itu bisa merdeka itu begitu bersama dengan Bu Bonita. Ini sudah bener belum ya? Saya malah yang jadi keringetan. Kepanasan ya, karena berhadapan dengan dua laki-laki di sebelah saya. Aduh, Masya Allah. Tapi tadi yang prestasi Ibu sampai sudah seluruh Indonesia dan BUMN semua sudah ini, awalnya gimana Ibu dulu? Oke, dulu saya tuh sebenarnya nggak nyambung ya. Dulu saya lulusan Fakultas Hukum. Tapi saya tuh orang yang tidak bisa diem gitu ya. Artinya hanya kuliah aja gitu. Jadi saya banyak sebelum kuliah pun saya sejak SMA, SMP punya kegiatan ya. Saya pernah saya disekolahin lah banyak ya, sekolah nyanyi lah, sekolah nari lah gitu ya. Akhirnya saya dari Jakarta ke Semarang, saya bingung kerja apa, ngapain sih nih ya, cuman kuliah kok cuman begini jamnya banyak buang gitu kan. Tahun berapa lulus? Jangan disebut deh, udah lulus kapan gitu ya. Ini ketahuan dong ya umurnya ya. Cakep tua nih ngomong umur ya. Oke. Terus. Terus saya saat kuliah saya punya aktivitas pernah jadi penyiar radio Gajah Mada. Terus saya jadi model. Jadi bertahun-tahun tuh saya jadi model tuh model catwalk ya. Jadi mungkin yang seusia saya mungkin ya tahu lah kalau saya dulu model gitu ya. Dari beliau masih terlalu muda. Rambutnya rambutnya ya. Sampai tadi ngomong apa ya? Terus Fakultas Hukum ya. Kegiatan saya tuh banyak di situ gitu ya. Jadi saya juga lulusnya mungkin terlambat ya, mungkin lebih sedikit, tapi saya punya pengalaman bekerja gitu ya. Itu kan bekerja. Saya bilang itu bukan sekedar hobi, tapi saya bilang tuh bekerja. Saya jadi ngerti bagaimana orang tuh harus disiplin terhadap waktu. Kok jadi model coba? Model itu sudah profesional ya itu maksudnya? Ya udah profesional. Saya sudah dibayar gitu. Jadi saya lulusan sekolah model, dan saya dibayar. Sebagai penyiar radio juga saya tidak boleh terlambat kan. Kalau terlambat bener. Lah pas jam siarannya ya. Jam siarannya kan udah terbagi-bagi. Kita belajar banget bagaimana disiplin, bagaimana paling ketat radio. Soalnya habis ini acara apa? Habis ini acara apa? Telat ya, ganggu acara yang lain dong. Betul. Terus juga sudah belajar bagaimana sih waktu saya sakit, waktu saya merasa nggak enak, mungkin masih remaja putus pacar. Sedih lah di depan di radio. Suara saya harus tetap ceria dong. Tetap menyenangkan. Audiens saya kan jadi nggak tahu bahwa saya punya masalah. Demikian juga pada saat jadi model di catwalk saya juga nggak boleh dong bawain bajunya orang kok. Terus lemes tuh nggak bagus banget dipakai dia karena dia lemes banget. Terus mungkin karena blank terus nggak salah-salah blocking segala macam. Nah itu kan satu pembelajaran yang sangat luar biasa pada saat saya menjadi seorang mahasiswa. Saya mungkin ya resiko yang saya terima adalah kalau saya tidak terlalu banyak teman ya, artinya tahu perkembangan teman-teman di kampus yang seperti apa gitu. Kalau misalnya reuni, kegiatannya memang sudah banyak. Ya kegiatan saya banyak, bahkan kalau mana pengalaman saya kuliah dipanggil dosen saya almarhum gitu ya, karena dia sudah almarhum ya. Jadi saya itu muncul di koran, di wawancara kan dia sering banget tuh karena jadi model. Besoknya muncul di koran, padahal hari itu pas saya fashion show tuh saya bolos. Besoknya muncul di koran, saya dipanggil, Bonita, kamu kemarin kenapa? Sakit Bu. Sakit apa? Sakit di koran. Muncul di koran. Itu kan pengalaman saya lah ya. Terus udah saya lulus kuliah, kemudian passion saya memang saya udah banyak berhubungan dengan wartawan. Passion saya dari kecil sebetulnya sih, cita-cita saya tuh dari kecil emang saya pernah baca majalah gadis dan saya pengen kerja di hotel. Karena saya lihat tuh hotel itu pakai baju yang rapi, pakainya jas yang di foto pasti pakai jas mahal itu kan ya. Nah, pakainya jas mahal dan
profesi PR tuh kayaknya menyenangkan, entahlah, pokoknya belum tahu lagi PR tuh apa. Tapi menyenangkan, tetapi dalam perjalanan saya berhubungan dengan wartawan, saya berhubungan dengan banyak orang, saya jadi tahu, oh ini passion saya kayaknya di sini ya. Saya suka berkomunikasi, saya suka jalin hubungan sama orang, saya suka lah sesuatu yang apa ya jenengnya ya sesuatu yang ya istilahnya lah rame-rame lah gitu ya, nggak di belakang meja, gitu loh ya. Nah akhirnya cita-cita saya tuh kuat banget. Sebetulnya waktu SMP pun saya sudah masuk di SMA pariwisata di Jakarta, tetapi tidak diterima. Belum selesai nih ngomongnya. Terlalu cepat kita responnya itu terlalu cepat, terlalu percaya ya, jadi cepat responnya. Sempurna gitu. Pada saat itu yang diterima di SMA pariwisata tuh kan cuma sedikit, 25 orang di Jakarta. SMA Trisia doang yang ada waktu itu. Saya nggak lolos. Akhirnya dengan terpaksa masuklah SMA biasa. Setelah masuk SMA biasa, cita-cita saya tetap. Masuklah ke perhotelan. Saya diterima di Akademi Perhotelan Trisakti. Tapi oleh ibu saya, dan kebetulan saya juga diterima di di IKIP Bahasa Jerman. Akhirnya dua dong? Iya, dua. Saya itu swasta, yang satu kan negeri. Ya? Kemudian orang tua saya bilang, karena tinggal ibu saya ya, bilangnya udah masuk IKIP aja, biayanya lebih murah. Setelah itu belajar bahasa kan kamu nanti bisa kerja di hotel juga, modalnya yang penting bahasanya bagus. Belum genap setahun saya udah nggak betah di IKIP Jakarta. Belajar bahasa dar-dedor gitu dan didas ya, bahasa Jerman. Nah akhirnya saya memutuskan saya mau tes di daerah aja. Saya tes di Semarang, masuk Fakultas Hukum. Saya mau melanjutkan passion saya bahwa menjadi mau apakah nyanyi, apakah jadi penyiar radio atau apa gitu. Nah setelah saya sampai Semarang, ya saya akhirnya diterima di Radio Gajah Mada. Kemudian saya jadi pragawati. Ya udah, saya mahasiswa kaya, punya uang waktu itu punya uang sendiri, bisa bajunya bagus-bagus gitu kan. Nah udah lulus ya udah, passion saya tetap mau ke hotel. Tapi waktu itu saya memasukkan lamaran ke hotel. Ini saya lihat nih, Hotel Geraha Santika waktu itu masih dibangun kan. Saya lulus, saya masukin. Loh, udah 2 bulan, kok aku nggak dipanggil gitu loh. Artinya tapi hotelnya sudah jadi? Ya, belum, masih lantainya belum, tapi rekrutmen udah jalan. Saya udah lihat, cek ke sana, saya orangnya penasaran, telepon. Apakah sudah ada penerimaan? Sudah ada yang masuk? Sudah. Wah, aku nggak diterima nih, gitu kan. Ya udah, saya terima lamaran di bank. Saya kerja di bank. Oh, kerja di bank dulu ya? Tapi saya nggak betah, tahu nggak sih? Ya pulang malam, wah badan saya kayak mau dipukulin. Kan kerja di belakang meja, kerjanya statis, gitu terus. Sini otak saya buntu rasanya deh. Sini orangnya duar, mau ide ini, mau ide itu yang nggak bisa dihalangi gitu. Udah. Tapi Tuhan tuh menunjukkan jalan pada saya gitu. Saya nggak ngelamar lagi, saya nggak lakukan apa-apa. Genap 3 bulan saya bekerja di bank, saya dapat panggilan dari hotel. Dan saya baru tahu belakangan ternyata rekrutmen pertama itu untuk rekrut manajer, kemudian manajernya nggak terima, kok yang direkrut kurang ini nih, saya mesti ikut gitu loh. Mereka bongkar semua file di gudangnya, katanya nemu saya itu. Bu Bonita waktu diterima tuh posisinya apa? Guest Relations Officer. Jadi udah ibaratnya sudah supervisor di atas receptionist gitu. Dan karena itu passion saya, baru 3 bulan ya udah melaju aja dengan mudah gitu ya. Dan di bulan ke-4 atau bulan ke-5 saya sempat dibajak gitu. Masih Guest Relations Officer, saya dibajak oleh hotel pesaing. Lainnya udah ada, pokoknya ya saya tidak perlu sebutkan. Dan saya ditawari dengan gaji yang cukup besar gitu kan. Bagi saya yang belum pengalaman apa-apa kan kaget ya. Tapi saya sempet ego anak muda kan. Ya udah resign gitu ya. Oke, saya buat surat resign, saya bilang bos saya bilang, kamu jangan resign dulu katanya gitu. Kamu tunggu dulu, besok meeting besar, oke.
saya dapat jabatan naik lagi. Wah. Nah itu kejadian pada saya loh, itu terjadi banget dan itu ya saya pikir kalau kita bekerja dengan passion pastinya ya kita nunjukin itu. Prestasinya sangat baik gitu ya. Apalagi mau dibajak orang ya. Lah sampai dibajak orang gitu kan. Nah udah karir saya bagus sampai akhirnya saya 10 tahun berakhir menjadi PR manager, public relations manager, dan saya dijeblosin untuk bisa bicara di depan umum. Ya saya udah punya basic sih sebetulnya, tapi kan nggak seperti sekarang. Artinya masih ada rasa deg-degan lah ya kalau ada hotel. Zaman dulu kan Santika tuh banyak ngundang ya, misalnya grup-grup asing, penyanyi-penyanyi asing dari Filipina segala macam saya yang buka, kemudian ya itu ya deg-degan ya, tapi hasil saya dijeblosin ya inilah hasilnya gitu. Jadi ibu kejeblos ya? Kejeblos ya? Kejeblos tapi enak ya? Enggak, dia kejeblos di passionnya. Kan enak. Enak banget. Itulah pekerjaan saya gitu ya. Jadi Pak Ganda, kalau orang itu kalau bekerja di passionnya itu anak emang enak dan enak. Iya, jadi kerja kayak main gitu ya. Bukan enak dan gurih ya. Sudah gitu ya, sudah dapat bayaran, mungkin juga ditrainingkan, ya. Saya dapat untuk berlatih secara betul. Saya mendapatkan trainer-trainer zaman dulu yang top gitu loh. Ya, seperti James Quima zaman dulu mah datangnya di Santika. Dapat pembekalan yang luar biasa lah. Hidup saya tuh makanya bisa seperti ini adalah pijakannya di sana. Di hotel berapa tahun, Bu? 10 tahun. 10 tahun langsung resign beneran ya? Ya, karena saya berpikir mau tak kasih tahu tahunnya? Enggak usah. Enggak bisa. Enggak, saya mau tanya lagi, waktu resign yang terakhir 10 tahun nih, ditawarin jabatan lagi ya? Enggak, saya emang berpikir bahwa udah saya, tapi saya tetap saya tetap dipertahankan untuk jadi konsultan PR selama setahun. Setelah itu ya, pasca itu ya. Pasca itu. Oke. Walaupun saya nggak ngapa-ngapain sih. Tapi kan terima bayarannya. Nah, setelah itu memang saya memutuskan. Kenapa nggak nanya? Kenapa memutuskan tiba-tiba gitu? Nah, kan nanti aku belum tanya. Kalau aku yang jawab. Sudah, silakan dijawab. Memang itu pertanyaanku. Kenapa? Kok berani-beraninya? Gitu. Pada saat saya memutuskan, yang penting wani. Saat saya memutuskan saja, semua orang di sebelah saya, lingkungan saya, suami lah semuanya, pasti juga berkomentar karena saya pada saat itu berada pada puncaknya. Masih muda, manajer, dan banyak di koran maksudnya. Artinya orang baca saya lagi puncak kan kayak. Iya benar. Ya, tapi saya berani memutuskan untuk saya bisa sendiri. Ya kenapa? Ya karena saya tidak mau menjadi buntut gajah terus. Saya pengen jadi kepala semut. Luar biasa lebih ya. baik kepala semut. Daripada buntut gajah. Walaupun. Nah, itu yang gak enak. Walaupun. Orang enak yang hebat. Terus ada kata walaupun lagi bahaya. Bahaya iki. Nah, walaupun setelah saya membuat lembaga saya sendiri, itu aja saya juga bingung. Bukan bingung ya, saya memutuskan saya buat lembaga. Pokoknya saya harus berdiri di usia saya yang seperti ini. Terus membuat pertama kali adalah Yayasan Pendidikan Internasional, dan itu khusus untuk PR. Karena kebanyakan saya kenapa memilih PR saat pertama kali, karena banyak sekali orang bertanya PR itu apa sih, zaman itu kan PR itu apa sih, PR tuh saya tuh pengen mengedukasi PR tuh ini loh gitu ya, pakai sekolah dulu dong gitu. Nah kebetulan lagi bahwa saya selama jadi PR saya bangun hubungan yang baik sama orang-orang semua orang, bukan semua orang top, apakah orang bawah orang atas, semuanya. Nah itu menjadi menjadi orang-orang yang akan berkontribusi pada kehidupan saya berikutnya. Seperti Pak Jaya Suprana contohnya. Jadi langsung tulis saya aja di brosur, nggak apa-apa ya Pak, ya gitu.
Jadi pakai ini kalau setiap kali di brosurnya itu Pak Jaya Supranya langsung boleh ada. Terus kemudian setiap kali wisuda, saya punya sekolah perhotelan juga. Oh iya. Ya, terus setiap kali wisuda Pak Jaya Suprana datang kasih motivasi ya. Motivasi segala macam. Ya, semuanya juga berkat apa yang kita bangun pada saat kan nggak bisa semuanya datang tiba-tiba kan? Iya betul. Tetapi yang belum saya bilang tadi, tetapinya tadi kan, walaupun tadi ternyata tidak seperti yang dibayangkan kan. Pertama kali, terus kemudian saya dari orang yang besar ibaratnya, tiba-tiba saya jadi ngalamin kayak post power syndrome. Jadi benar-benar semut. Ya benar-benar semut. Setiap kali ditanya, kamu sekarang apa? Udah nggak PR ya? Enggak, saya punya YPI. Apa itu YPI? Namanya orang mengerucut semua, mukanya mengerinyit, matanya menyipit. Apa itu gitu kan? Aduh, aku rasanya sakit yang luar biasa. Sakitnya di sini ya, dari tadinya tertempel dengan perusahaan nama besar. Kayaknya saya itu yang namanya public relation benar-benar mewakili perusahaan kalau dia ngomong. Iya. Dulu Bu Bonita ini saya masih ingat, hampir tiap hari keluar di koran. Iya, saya macam co-branding banget. Iya, co-branding. Itu yang namanya co-branding banget ya terbukti karena orang nyebut Bonita pasti nyebut Grasantika. Nyebut Grasantika pasti cari Bonita gitu ya. Itu udah sangat kuat sekali dan tiba-tiba saya menjadi nothing gitu. Nothing, iya. Siapa kamu? Ya aku punya sekolah ini YPI. Aku YPI. Sakit banget rasanya gitu ya. Dan itu proses yang harus saya lalui itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun ya? Ya iyalah, artinya ya paling tidak kan butuh 2-3 tahun untuk memulihkan nama saya kembali gitu. Ngebrand bahwa saya pemilik owner ya sekarang ya. Pebisnis gitu pebisnis, pemilik lembaga ini. Dan delalah pada saat saya membuka kelas yang pertama kali itu pada saat terjadilah krisis 98. Yes. 98 ya. Krisis. Jadi saya punya tempat di satu gedung BHS di Pandanaran, kecil, tiba-tiba tidak ada orang masuk. Kan sepinya. Tempatnya maksudnya kantornya Bu Bonita? Kantornya itu kan saya sewa kantor di situ. Pokoknya dah perjuangannya berdarah-darah gitu. Karena BHC kan tutup Pak. Langsung ditutup kan nggak boleh ada nasabah. Di Solo kan dibakar itu BHC. Sepi sekali. Jadi, gitu. Ikutan sepi. Gitu. Tetapi beruntung saya tiap kali kelas dibuka kan cuman berapa orang kan. Di BHS itu? Iya, tetap ada muridnya. Kelas pertama, kelas meskipun di tahun 2008 Krismon masih ada. Masih ada ya. Ya walaupun nggak nutup sih buat operasional. Karena memang situasinya pas baru sekali. Nah itu terpuruk sekali, tapi saya tetap masih bisa bertahan ya. Akhirnya suami saya justru mendukung bahwa kamu harus memperdalam satu ilmu yang bisa bikin kamu ekspor gitu. Wah, akhirnya saya sekolah di mana-mana. Oh gitu ya. Saya tambah ilmu ini. Wah, saya pede. Begitu pede, ternyata juga jalan itu kena sesuatu sesuai dengan passion. Itu jalan datang sendiri. Saya tuh dapat tawaran tiba-tiba bisa mengajar. Saya tidak pernah menawarkan diri loh awalnya. Saya punya sekolah. Tiba-tiba PLN yang pertama kali. Ibu-ibu minta saya deg-degan. Ngajar aku ngomong apa. Tapi sebetulnya saya tidak deg-degannya adalah itu kan dia taunya saya adalah pakar kepribadian. Tiba-tiba saya dapat satu brand tuh seperti itu. Pakar kepribadian. Iya, yang saya nggak tahu dari mana gitu. Jadi terus saya sendiri heran. Makanya saya belajar tentang kepribadian akhirnya. Gara-gara dilabeli pakar kepribadian itu ya. Saya masuk, tapi kan ibu banget kan? Ya, akhirnya itu saya banget gitu kan? Ya, akhirnya menjadi saya banget. Tapi waktu saya bekerja sebagai PR, saya diizinkan untuk mengajar. Sebetulnya saya udah ngajar. Saya ngajar kepribadian sebetulnya, udah ngajar itu. Tapi dulu pernah tahu nggak ada punyanya namanya Carnegie ya, betul nggak? Oh, Carnegie. Punyanya orang bank. Iya, dia untuk khusus orang-orang bank. Carnegie dari luar negeri kalau bukan yang orang Semarang, bekas orang bank punya sekolah bank. Terkenal sekali di zaman itu. Dale Carnegie bukan ya? Bukan, tahun 95-an. Namanya Carnegie-an, pokoknya daerahnya Indra Prasta. Bukan Carnegie-an, namanya pokoknya ada Carnegie-nya. Daerah Indra Prasta kalau nggak salah dulu.
Saya itu mengajar sekolah cukup kepribadiannya itu ya? bukan sekolah perbankan. Oh, perbankan. Dia suka perbankan. menyalurkan ke bank-bank, jadi sekolah Oke, perbankannya oke, di oke. situ. Saya mengisi tentang kepribadian. Oke. Oke, siap. Nah, siap. saya dipanggil, saya setiap kali mesti ngajar di situ gitu. Ya itu yang bangun yang- branding. Nah, Iya, saya brandingnya juga dari nggak situ ya. sadar itu mungkin. Nggak sadar, Ya, tapi sebenarnya nggak malah sadar. otentik gitu, Bu. Ya, nggak sadar, kemudian kebangun sendiri. Ya, jadi setelah itu saya dapat tawaran satu, kemudian ada tawaran lagi, terus kenapa nggak saya? Terus kepribadian juga. Iya, terus kenapa nggak saya ini? Mantap. Memang saya udah pernah belajar dulunya di Zaman- GRP, Ya, zaman ya, saya ya. kuliah. Iya. Terus Oh, setelah gitu ya, itu kan ya? apa yang dilakukan setelah ngajar-ngajar kepribadian? Kan Ibu sudah mendirikan ini Iya. perusahaan nih tahun 98. Terus apa? Ya terus ngajar akhirnya Ngajar terus saya ya, akhirnya ngajar ya? tadi tapi Ibu yang masih ada tim. deg-degan. Waktu mendirikan pertama kali itu sudah punya tim. Ada tim 2 orangan cuman. Ngajar juga atau Enggak, timnya support untuk administrasi. asisten Jadi gitu? sampai sekarang memang sebetulnya kita nggak punya tim pengajar yang lain. Oke. Semuanya hanya saya, kemudian tim Hmm. supporting tim aja. Oke. Terus akhirnya ada sekolah perhotelan, ada sekolah perkapalan, ya Star Cruise saya pegang waktu itu. Wih. Kemudian akhirnya saya memutuskan operasionalnya terlalu tinggi untuk Yang sekolah-sekolah sekolah itu ya? seperti itu. Akhirnya diputuskanlah udah jadi trainer. Tadinya saya nggak pede jadi trainer sendiri gitu loh, Bonita trainer gitu tuh masih nggak pede saya. Terakhirnya barulah saya oke. Saya mantep, saya sekolah lagi segala macem sampai akhirnya ya udah jalan sendiri. Dan sekarang pun saya tidak punya marketing, saya tidak pernah marketing, terus terang aja. Setelah dipanggil pertama kali PLN ya? PLN ibu-ibu. BUMN berikutnya siapa, Bu? Wah lupa saya, harus banyak. Banyak. Setelah itu saya dipercaya di mana pembekalan untuk duta-duta layanan yang mau lomba ke Jakarta. Telkom kalau Terus itu ya. Telkom bertahun-tahun, kalau ya Bank Mandiri, Bank BTN, BTN, kemarin ya. juga juara semua BTN baru tahun lalu kayaknya. Waduh. Banyak kan juara semua sih, Super. rata-rata. Siapa ya, Bank Permata. Bu Bonita, apa namanya? Kesan yang paling wow itu Apa? Maksudnya kesan ya saat dalam apa? perjalanan yang paling ini. menyenangkan apa? Karir. Iya, Pengalaman betul. dari pengalaman yang menyebabkan Selama karir. Ibu menggeluti pertraineran ini. Kesan yang paling wow, ya kalau saya dipanggil keluar Jawa. Oh ya. Saya sudah sempat masuk ke Papua New Guinea. Oh. Ya, itu kesan banget, berkesan banget. Papua Ya New perbatasan Merauke Ya, ya, sedikit ya, ya. sih. Iya. Yang manggil siapa? Dari Dharma Wanita Kabupaten Merauke. Oh. Kemarin saya ke sana. Dan memang saya juga punya satu kesan yang paling wow juga dalam hidup saya sebelum saya ke Merauke kemarin. Saya sakit selama 3 bulan. Itu wow banget tuh, pelajaran berharga bagi hidup saya gitu. Iya. 3 bulan. Kok bisa Nah, ya saraf- sakit kok wow ya? Syarat kejepit tuh. Apa? Loh, karena saya kan kegiatannya seperti ini ya, sangat semerintil masuknya tuh. Gak bisa diem sampai setua ini, semuda ini gitu ya. Semudah ini. Seral diralat ya, semudah ini mungkin usia teman-teman yang lain mungkin udah berhenti jadi MC aja deh ngomong cucu ya. Tapi saya kan enggak gitu ya. Saya itu kan hidupnya habis ini apa ya? Next step apa ya? Saya harus apa ya? Gitu. Saya tuh Terus ya? Iya. Jadi akhirnya diberikan pelajaran. 3 bulan saya terbaring, tidak bisa jalan, Oke. nggak bisa duduk. Ya makanya kan tadi saya naik tangga kan hati-hati. Bu, Oh. Covid, Bu. Bukan, saya Saraf saraf kejepit. kejepit. Saraf kejepit. Kebanyakan jadi model, haknya segini. Kemudian di hotel dulu haknya segini gitu ya kan. Ini rasanya masih tersisa? Masih ada sisa-sisa? Masih ini kaki saya yang jempolnya agak lemah. Oke. Apa pelajarannya? Wow-nya apa? Ya, wownya pelajaran itu mungkin jadi perenungan buat diri saya bahwa ya orang tuh nggak perlu terlalu ngoyo ya. Artinya tuh berpikir yang wow sana sini gitu loh. Sampai nggak bisa tidur kadang-kadang. ya, besok saya mau apa? Nah sekarang tuh saya sampai
akhirnya menjadi lebih rileks, menjadi lebih santai. Akhirnya sampai lupa jadwal. Kalau nggak Pak, kadang ingetin saya lupa. Iya, dulu saya suka kepikiran kok, karena punya karyawan ya kan, ini kok belum nyampe target ya, yang hidupnya tuh penuh dengan target, yang akhirnya tuh kok kayaknya ini ya, menurut saya juga boleh sih, tetapi harus apa ya, diimbangi lah. Iya. Biar dinamikanya itu lebih balance ya. Iya, seimbang. Dan sekarang saya lebih nyantai, artinya kalau gitu ya. Kalau jangkauannya terlalu jauh dan membuat saya tidak nggak memungkinkan, misalnya ya di Demak itu yang jalannya terlalu ribet gitu jauh, mendingan saya enggak deh. Dulu semua diambil. Lo ini kan pakar lah, saya sudah berani bilang mengatakan ini pakar. Oh iya, pakar Pak. Karena yang diajar itu bukan hanya perusahaan-perusahaan biasa, tetapi juga perusahaan-perusahaan raksasa, BUMN di Indonesia itu sudah semua. Terus levelnya juga bukan main-main ya, dari level yang paling rendah sampai level yang tinggi, begitu ya. Top, ya. Rugi kalau kita nggak belajar sama beliau. Oh iya dong. Mumpung di depan kamera, yuk kita tanya. Aku jadi deg-degan. Genita, Ibu ini kan ahli di bidang kepribadian dan komunikasi. Kepribadian dulu deh. Apa sih sebetulnya yang terpenting untuk membuat orang itu image-nya bagus? Apa yang bisa dibuat untuk pedoman? Ya, dia harus paham bahwa saya ini sedang berada di mana, saya yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh saya lakukan. Oke. Kalau Jawa bilang kan empan mapan. Bisa menempatkan diri Pak kan? Ya, betul. Itu kan yang penting. Bagaimana menjadi orang yang menyenangkan tuh kan seperti itu. Menyenangkan, empan papan menyenangkan. Ya, kalau kita semerawut, enggak ikutin nggak menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada, ala saya sendiri, katanya be yourself yang salah ya. Artinya be yourself yang salah tuh nggak menyesuaikan diri di mana kita berada ya, nggak fleksibel ya, kita jadi orang yang tidak menyenangkan. Artinya be yourself tetap penting, tapi harus diperhatikan di mana kita berada. Yes, gitu ya, in the plus way gitu ya katanya. Ya. Terus apa lagi Bu? Empan papan. Ya, terus kita juga tahu diri. Tahu diri artinya saya ini siapa sih gitu. Ya. Kemudian bagaimana saya berpenampilan juga harus sesuai dengan profesi saya. Jangan sampai ini bicara image kan. Image. Orang melihat kita, ndak iyo, kuwi ndak trainer, iya. Oh gitu ya. Iya dong, bisa terjadi nggak? Iya, Semarang banget. Ndak iya, kuwi katanya dia pembicara. Kok gitu? Gitu. Misalnya kalau pembicara ya. Betul. Sekarang kita bilang dokter. Deh, teman-teman ini kalau bapak-bapak di sini datang ke dokter, yang keluar adalah pakai kaos singlet, tatoan gitu ya. Nggak percaya kalau itu dokter? Iya, itu dokter. Masih kita bilang toh. Iya. Saya mau ketemu sama dokternya. Oh, saya dokternya. Waduh, nggak jadi aja deh gitu ya. Bener nggak sih? Betul, gitu ya. Betul banget. Saya punya satu pengalaman ya, teman saya tuh, dia sebut pengalaman mungkin kita banyak ya. Dia punya satu buat rambut tuh loh. Hairstyle tuh ya. Salon lah. Salon. Dan dia biasa di rumah sendiri, tapi jago banget gitu ya. Nah, suatu hari dia direferensikan oleh langganannya, datang dari luar kota. Terus melihat dia yang seperti itu, si tanya-tanya, kamu bisa nggak nyanggul gitu? Bisa. Kamu bisa nyasak nggak? Bisa. Dia mikir sebentar. Nanti deh saya datang lagi ya. Nggak jadi. Kenapa? Karena penampilan gitu ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka. Ya. Tampilan itu, dan setiap saat orang membuat kesan kepada kita tanpa kita mau, tanpa kita bisa memilih kan, dan kesan itu bisa positif bisa negatif. Betul nggak? Kita nggak bisa meralat dia untuk bilang, hei salah, aku tuh nggak kayak gini, nggak mungkin kayak gitu kan. Udah nggak ada kesempatan lagi. Ya, jadi ya gimana caranya kita bisa menciptakan kesan yang baik, tidak hanya kesan pertama aja, tapi kesan dimanapun. Iya betul. Itu toh. Biasanya orang yang kepingin
menunjukkan saya ini digambarkan atau diimagekan sebagai apa? Iya. Sebagai personal branding itu gimana supaya saya selamat dari itu tadi ya? Jadi malah orang pan-papan gitu. Gini sih, saya tetap bisa kan mengkomunikasikan saya adalah ini gitu. bisa, tetapi kita nggak menyadari, nggak memahami diri kita sendiri, baru kita mengharap kita menjadi apa. Banyak orang punya harapan menjadi orang, saya ini orang menyenangkan, saya pengen jadi orang menyenangkan, gini. Tapi tidak diimbangi dengan perilaku yang menyenangkan. Dia tidak menyadari bahwa kalau orang perilaku menyenangkan tuh saya harus begini loh. Enggak diimbangi, hanya cita-cita doang ya kan. Nanti menjadi reality versus apa yang biasa di media sosial. Kenyataannya kayak gini, harapannya kayak gitu gitu loh kan. Artinya kita juga mesti menyadari diri kita ini siapa. Memahami diri kita sendiri dengan segala kekuatan, kelemahan, mana sih yang saya lemah diperbaiki. Jangan-jangan malah terjadi kontraproduktif dari brandingnya tadi ya Bu ya. Iya. Pengennya dilihat sebagai orang begini, ternyata orang lihat salah. Begitu. Gitu kan nggak sama. Jadi tambahnya adalah harus menyadari, mengenali dirinya sendiri. Pertama itu memang bahaya Bu ya. Ya, itu untuk image consulting. Bu Bonita ini kan tadi color image tuh. Nah, ini kan kelihatan dari bajunya ini ya. Kelihatan demit. Iya. Kelihatan. Ya, nggak harus berwarna-warna terang. Artinya bajunya itu bagus gitu loh Bu ya. Tapi gimana caranya kok bisa warna ini menarik ya di Bonita ya? Nah, kalau warna kan harus sesuai dengan undertone skin kita. Oh, I see. Undertone itu kan bukan kulit yang terlihat. Undertone. Dan terus gimana? Ya ada tesnya, makanya yang dinamakan makanya kan jadi ada orang kan terbagi, ada summer, ada winter. Mana ya? Iya. Ilmunya keren lagi nih kayaknya Pak. Ada spring, Bu, ada. saya tidak ada undertone saya apa? Undertone skin saya. Harus dites toh, pakai draping, pakai kain ya. Tetapi jadi tidak skin semata-mata, tapi ada tes. Itu psikologi ya? Enggak juga sih. Enggak ya itu ya. Yang pakai kenyataan bahwa orang tuh kan ada yang dasar basicnya tuh ada yang biru, ada basic warna tuh kan biru, merah dan kuning. Iya. Kalau basic warnanya biru tuh kan dia adalah orang bernada dingin gitu. Termasuk orang yang cool, kan itu terbagi cool dan warm. Itu biru. Enggak, itu di kulit. Jadi kan orang lihat orang kan seolah-olah dia kebiru-biruan nih. Sinarnya tuh loh kelihatan kayak aura ya. Bukan aura ya. Allah, salah lah. Apa ya angel. Wes undertone skin lah pokoknya. Iya, undertone skin. Jadi warna rambut pun juga harus menyesuaikan undertone skin kita. Makanya banyak orang kan suka aku mau asal coklat saja ya. Pokoknya coklat. Ternyata di mukanya jadi kusam kan betul. Terus jadi kelihatan nggak cerah gitu. Nah, kalau kita memilih warna itu sesuai dengan undertone skin kita, sesuai dengan warna dasar kita, your true color gitu ya. Your true color ya. Maka saya punya satu materi namanya Discover Your True Color. Discover Your True Color. Kalau bilang true harus pakai masker ya. True. Jadi kita bisa menemukan. Bu, ilmunya apa? Nanti kalau Cak Kendel mau sobat Kendel mau pada kursus kepada Ibu, itu ilmunya apa? Itu untuk mengetahui undertone skin. Ya, masuk di kelas itu Discover Your True Color. Discover Your True Color. Discover Your True Color. Discover Your True Color. Nah, kalau orang yang suka main-main kan suka di sini Pak, pakainya pakai ini warna apa nih namanya? Ini kan ada yang hijau, ada yang ungu kan? Oh iya. Bapak apa? Para pembuluh darah. Pembuluh darah nih apa? Bapak. Aku apa? Aku apa? Ya Bapak apa nih? Aku hijau. Hijau. Apa? Ada yang hijau, ada yang ungu. Ibu ungu ya? Saya bisa hijau, bisa ungu. Oh, apa maknanya? Bisa dua. Maksudnya apa? Nah, itu bisa untuk warm atau cool. Kalau yang hijau biasanya warm. Warm. Jadi lebih ke kuning-kuningan. Kita orangnya menghangat, Pak. Dan suka menghangatkan situasi. Iya. Waduh ya, Pak ya. Sama ya. Tapi ini nggak bisa buat patokan. Yang bisa buat patokan beneran adalah di draping ya.
Undertone. Thread itu ya. Thread. Apa kain-kain ya. Ya, terus dilihat dari ini juga bisa kok, dari alis, warna rambut aslinya, warna mata, Bu ini asli. Warna mata. Kalau Bapak apa warna aslinya? Warna biru dia biru. Hitamnya ini loh. Oh, apa? Coklat apa hitam? Hitam lah itu. Lebih hitam. Kayaknya nih Pak Ganda lebih cool. Oh gitu. Saya kok belereng toh Pak. Lihat saya belereng bro. Jadi tidak semua warna bisa kita pakai Pak. Kalau kita sudah tahu bahwa saya warm atau cool, misalnya orang warm, jangan pakai warna hitam, itu ya? punya orang cool. Harusnya hitam yang kecoklat-coklatan misalnya gitu. Oh gitu ya. Nanti bisa kelihatan lebih tua, lebih lebih nggak seger. Oh gitu ya. Ya lebih, ada orang kan mungkin pakai warna yang bagus kan, kamu tampak lebih cantik ya gitu kan, lebih seger, lebih muda gitu kan. Ya karena warna yang dipilih tepat. Nah, itu juga untuk menciptakan sebuah kesan kan. Oke. Kemudian padu padan warnanya juga harus tepat. Kalau nggak tepat kan juga jadi aneh. Discover your true color. Satu lagi, mumpung ada guru besar. Kunci sukses komunikasi. Kunci sukses yang komunikasinya. Iya, kan sudahlah, image tadi sudah. Sekarang komunikasi yang di mana ini? Kita mau bicara komunikasi misalnya lebih dimana spesifik. Mana maksudnya? Komunikasi untuk ke publik atau komunikasi sehari-hari? Personal ya? Apa namanya? Personal. Interpersonal. Sehari-hari berarti ya? Sehari-hari. Yang penting harus bisa mendengarkan orang lain bicara. Itu penting kan? Penting nomor satu. Kalau nggak dengerin nggak tahu dong rutenya kemana nanti gitu kan. Betul. Kemudian bisa bertanya. Cocok. Kalau cuma dengerin doang, kan nggak bisa nanya, ya mati lah, nggak enak masa yang satu ngomong melulu gitu kan ya. Mati gaya. Kemudian juga pahami, kalau mau kunci komunikasi yang baik adalah pahami bahwa karakter orang ini berbeda-beda kan. Ada orang yang hahaha gitu kan, gampang kan ya. Jadi kita juga harus bisa mengimbangi. Coba yang satu hahaha, yang satu kalem. Masih nggak sih Bapak hahaha? Saya kalau ditanya, iya Pak. Katanya orang-orang itu tidak pacing. Lah, itu dia kan, tadi kan pacing leading kan, kalau NLP. Iya kan, jadi juga ini kalau dihubungkan dengan NLP bisa, dihubungkan dengan karakter kepribadian juga bisa kan. Ada orang yang dominan sekali kalau ngomong kan langsung tek gitu kan. Betul. Ya kalau jawab juga harus tek dong, jangan separuh-separuh mungkin pasti ya dia marah gitu kan. Itu yang interpersonal ya. Sekarang kalau publik kuncinya apa? Bejol punya pembicara publik mau detail, tanya ke beliau sudah biasa ngajar di BUMN, di perusahaan-perusahaan besar sudah biasa. Bu, kunci public speaking itu apa ya? Ya kuncinya banyak. Kalau saya bilang, kalau saya masih ingat ya 5. 5 kok banyak banget ya. Satu adalah mempersiapkan. Harus siap. Persiapkan tuh harus dong. Materi mempersiapkan apa? Materi ya, kayak orang kalau mau mancing harus siap itunya dong. Ya, umpannya. Nah, kemudian siap apanya? Siap tahu dong audiensnya siapa. Sih. Materinya audiennya dia harus tahu. Iya dong, anak kecil, orang besar, orang tua, orang profesor, dia pendidikannya apa, petani gitu kan ya, harus kan ngomong. Jadi yang selanjutnya kan ini kita harusnya nyambung kan. Ya, karena ada hubungannya materi dengan audiens. Juga bahasa yang dia pakai. Pada anak-anak masa kamu sudah produktif gitu kan, ya nggak lucu dong ya. Kan harusnya kamu masa ngomong karo bocil, kamu sudah produktif. Aduh ya. Kan nggak pas ya. Nah. Oke, keren. Persiapan. Terus persiapan tahu audiens. Terus persiapan juga harus tahu juga kan lokasinya di mana. Apakah indoor atau outdoor. Kita juga mempersiapkan suara dengan baik. Tes mic gitu ya. Kemudian
Kemudian apa? Siapkan, kalau persiapan yang disiapkan lagi ya kita harus tahu durasi yang diberikan pada saya berapa. Yes. Kalau enggak nanti ngomong kepanjangan, intinya belum selesai. Ya. Durasi. Aku begini tuh aku soalnya tahu ngalami, Pak. Gak cocok durasi di materi. Kok belum selesai, kalau enggak materinya udah selesai, lu kok jamnya sisa gitu kan. Iya. Durasi mesti ngerti, dan yang paling penting persiapan adalah tujuan. Kita berbicara tuh harus tahu tujuannya apa. Mereka tuh ingin apa sih audiens itu? Karena audiens itu kan sudah datang, udah bayar biaya, dia transport, waktu. Datang nggak dapat apa-apa. Iya betul. Karena tujuan itu orientasi, Pak Ganda. Begitu kita tidak tahu orientasinya apa, yang kita bicarakan nggak genap juga. Ngalor ngidul. Dan jadi tujuan dibatasi waktu, itu penting banget. Sesuaikan bikin materi gitu. Iya. Kemudian ada tips lagi tuh baru persiapan. Yang kedua pada saat delivery juga kita harus libatkan audiens. Nggak boleh kita ngomong sendiri audiensnya tidur. Kita ngomong sendiri orangnya tidur. Ya kan? Libatkan audiens. Jadi audiens tuh merasa bahwa oh ya, saya bener nih. Saya berada di tempat yang bener. Tujuan saya sesuai gitu ya. Ingat, nyambung. Libatkan audiens. Nyambung kan? Nggak tidur. Gitu. Tidur pergi. Benar. Dia walaupun duduk di situ mungkin mata lihat, pikiran udah kemana-mana gitu kan. Percuma kita ini kan bicara tujuannya apa sih? Sebetulnya kan kita ini kan memberikan menginspirasi, menginfluence, memberikan informasi, tidak sekedar informasi tapi mereka melakukan sesuatu untuk apa yang didapat gitu. Jadi ada manfaat kan. Iya. Gitu ya. Apalagi masih ada loh ya persiapan. Ya, nanti kalau nanti dilanjutkan. Masuk di kursus di Bonita kepribadian dan komunikasi. IG saya. IG nanti kita pesan di sini. Ibu sebut aja IG-nya apa nanti. Bonita_D_sempurna. Jadi bisa tahu. Bonita_D_sempurna. Bisa tahu materi apa saja yang saya butuhkan. Jadi kita tulis di deskripsi video. Gak perlu saya sebutkan di sini dong ya. Waduh, waktunya habis Pak Ganda. Aku mau tanya banyak kok sebetulnya. Jadi ya memang terlalu canggih ya beliau untuk duduk di sini. Waktunya cukup ya. Sorry ya Sobat Kendel, cukup ini saja. Kalau penasaran silakan hubungi beliau sendiri. Ya, nanti di deskripsi. Bu Bonita, terima kasih. Terima kasih sekali Baju Malam Pak Ganda. Tapi sebelum kita berpisah, kasih tips dulu dong. Tips apapun, tips sukses, tips semangat, tips whatever. Oke, jadi teman-teman dari Sobat Cah Kendel, kalau mau sukses, tentunya cari passionnya, pahami diri sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahan kita. Kemudian cari sesuatu yang menyenangkan buat kita supaya kita menjalani segala pekerjaan kita tuh dengan happy. Pastinya sukses. Top. Ya. Oke. Silakan di like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Teng. Bagikan kepada sebanyak-banyaknya orang supaya bermanfaat apa yang disampaikan beliau. Amin. Amin. Iwahyu Daging Kandel. See you Cah Kendel.